Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipa Septia Nugraha dengan NIM 20210073, kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kurikulum pembelajaran dengan judul Model Pengembangan dan Organisasi Kurikulum. Sebelum menjelaskan model-model pengembangan kurikulum, penting sekali mengetahui definisi dari model itu sendiri. Model adalah acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem pembelajaran yang dapat membubuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Jenis-jenis pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada model Taylor. Menurut Taylor, ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum yang meliputi: yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Dalam penyusunan suatu kurikulum, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama dan harus dikerjakan, sebab tujuan merupakan arah atau sasaran pendidikan. Yang kedua, menentukan proses pembelajaran. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan proses pembelajaran adalah persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik. Artinya, pengalaman yang sudah dimiliki siswa harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Menentukan organisasi pengalaman belajar. Pengalaman belajar di dalamnya mencakup tahapan-tahapan belajar dan isi atau materi belajar. Yang keempat, ada menentukan evaluasi pembelajaran. Jenis penilaian yang akan digunakan harus disesuaikan dengan jenis dan sifat dari tujuan pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, ada model administratif. Pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan istilah dari atas ke bawah atau top down atau staff line staff prosedur. Adapun hal-hal yang harus diketahui dari model administratif. Yang pertama, ide awal dan pelaksanaan atas pembuatan kurikulum ini dimulai dari pejabat tingkat atas atau tim pengarah. Yang kedua, membentuk suatu tim pelaksana atau komisi untuk mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, menyusun kurikulum secara operasional oleh tim pelaksana. Mengajukan model kurikulum kepada tim pengarah untuk diperiksa dan diperbaiki. Lalu adanya pelaksanaan uji coba oleh tim uji coba dan adanya monitoring dan evaluasi. Model grassroots. Pengembangan kurikulum model ini kebalikan dari model administrasi. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang dimulai dari arus bawah. Dalam prosesnya, pengembangan kurikulum ini diawali atau dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Model ini lebih demokratis karena pengembangan dilakukan oleh para pelaksana di lapangan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: yang pertama, guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Yang kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, penyelesaian, dan permasalahan kurikulum. Yang ketiga, guru terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. Yang keempat, seringnya pertemuan kelompok dalam pembahasan kurikulum yang akan berdampak terhadap pemahaman guru dan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, maupun rencana-rencana lain. Model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum yang datangnya dari bawah atau upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Menurut Smith, Stanley, dan Soares, ada 2 bentuk model pengembangan ini. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melakukan uji coba suatu kurikulum
dan menghasilkan model yang bisa digunakan pada lingkungan sekolah yang lebih luas dan diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan dilaksanakan oleh sekelompok guru dalam rangka inovasi perbaikan kurikulum. Yang kedua, dari beberapa guru yang kurang puas dengan sistem kurikulum yang ada dan berencana melakukan eksperimen dan pengembangan secara pribadi. Yang selanjutnya ada model Miller-Celler, merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi, Gantt, dan model transaksi, Taba dan Robinson, dengan tahapan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi orientasi kurikulum. Yang kedua, pengembangan tujuan. Yang ketiga, identifikasi model pengajar. Yang keempat, implementasi. Selanjutnya, ada model Taba. Model Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Modifikasi tersebut penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Beberapa langkah dalam pengembangannya yaitu: yang pertama, mengadakan unit eksperimen bersama dengan guru-guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi atau usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antar kelompok. Dan yang keempat, mengembangkan keseluruhan rangka kurikulum. Yang kelima, implementasi dan diseminasi. Model Beauchamp. Menurut Beauchamp, 1931, proses pengembangan kurikulum meliputi 5 tahap, yaitu: yang pertama, menentukan area atau wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola susunan sajian kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran, serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pelajaran dapat dicapai secara efektif. Adapun unsur-unsur organisasi kurikulum dalam Zainal Arifin 2011, antara lain: yang pertama, konsep. Yang kedua, generalisasi. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, nilai-nilai. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau subjek kurikulum. Yang pertama, separated subject kurikulum. Mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang satu pisah dari yang lain, atau merupakan model kurikulum yang memisah-misahkan mata pelajaran sedemikian rupa, sehingga setiap mata pelajaran dapat dikembangkan menjadi anak cabang ilmu pengetahuan dan anak cabang berkembang lagi menjadi cucu cabang, dan seterusnya. Contoh seperti adanya mata pelajaran IPA, IPS, bahasa, agama, dan biologi. Kelebihan: sistematis, logis, sederhana, mudah dipelajari, pewaris nilai dan budaya. Mudah diubah, dikembangkan, dan dipola. Kekurangannya: yang pertama, mata pelajaran tidak terhubung, tidak bersifat aktual, tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Bakat dan minat kurang diperhatikan. Kekurangannya. Yang kedua, correlate kurikulum. Model kurikulum mengintegrasikan semua bidang ilmu. Jadi, antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lain saling berhubungan, atau mata pelajaran disajikan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Sehingga pada model kurikulum ini bisa dilihat keterpaduan antara semua mata pelajaran. Contohnya, yang pertama, kesenian. Terdapat subilmu di dalamnya seperti drama, seni rupa, seni suara. Yang kedua, IPS, meliputi sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi. Kelebihannya, yang pertama, materi pelajaran terhubung walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Yang kedua, memberikan wawasan yang lebih luas. Yang ketiga, menambah minat siswa mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Kekurangannya, yang pertama, kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua, bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan belum dipahami.
Yang ketiga, kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Yang ketiga, broad-field curriculum. Kurikulum broad-field kadang-kadang disebut kurikulum FOSI. Taylor dan Alexander menyebutkan dengan sebutan the broad field of subject matter. Broad field menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran atau subject matter yang berhubungan erat. Hilda Taba menyatakan bahwa the broad field curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran, misalnya fisika, kimia, biologi disatukan menjadi ilmu pengetahuan alam. Kelebihannya, mata pelajaran akan semakin dirasakan atau digunakan sehingga memungkinkan penggandaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi. Kekurangannya hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran. Yang keempat, social function. Kurikulum ini dikenal juga dengan sebutan activity curriculum, didasarkan atas kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Dalam social function, dapat diangkat berbagai kegiatan-kegiatan manusia yang dapat dijadikan sebagai topik pembelajaran. Yang kelima, activity curriculum, mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun potensi siswa. Core curriculum. Kurikulum ini berarti pengalaman belajar yang harus diberikan baik yang berupa kebutuhan individu maupun kebutuhan umum. Social function, activity curriculum, dan core curriculum memiliki kelebihan diantaranya. Yang pertama, pemecahan masalah secara komprehensif, memperhatikan bakat minat, potensi. Yang ketiga, praktek demokrasi. Kekurangannya, memerlukan kesiapan guru, tidak disusun secara logis, tidak bersifat sederhana, perbedaan kemampuan yang dicapai, biaya, waktu, tenaga banyak. Adapun beberapa bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum inti. Kurikulum ini selalu menggunakan bahan-bahan dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu, guna menjawab atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi atau yang dipelajari siswa. Yang kedua, social function dan persistent situation. Kurikulum ini didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Yang pertama, pengembangan individu manusia, kesehatan intelektual, moral, dan keindahan. Yang kedua, pengembangan partisipasi sosial, hubungan antar pribadi dan kelompok. Yang ketiga, perkembangan menghadapi lingkungan, alamiah, teknologi, dan ekonomi. Yang ketiga, experience atau activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Potensi siswa tersebut adalah pendidikan keterampilan seperti siswa yang berprestasi penuh. Yang kedua, akademik, mengoptimalkan kemampuan siswa. Yang ketiga, intelektual, estetika, vokasional, intelektual, dan kreativitas. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity curriculum. Di antaranya, yang pertama, construction on creative project. Yang kedua, appreciation on enjoyment project. Yang ketiga, the problem project. Yang keempat, the drill or specific project. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.